Kita ini sering lupa bersyukur, sering lupa. Tapi kalau kita ingat di 2020, kemudian di 2021, kemudian di 2022, wajib hukumnya kita bersyukur. Karena apa? Kita bisa mengendalikan COVID dengan baik dan akhir tahun 2002 kemarin di Desember PPKM sudah dicabut. Bukan hal yang gampang. Saat awal-awal dunia enggak pernah ada yang memiliki pengalaman terkena pandemi seperti ini, negara-negara selain kita. Jadi mau belajar ke siapa? Enggak ada. Pakemnya seperti apa? Enggak ada. Standarnya seperti apa? Enggak ada. Semuanya gugup. Turbulensi, ekonomi datang dan growth kita jatuh tersungkur. Bagaimana mengendalikan kesehatan dan ekonomi, pandemi versus ekonomi, bukan hal yang mudah. Ngurusi pandemi saja, enggak pernah tidur kita. Tanya ini tokoh-tokohnya ada di sini semua, Pak Erlangga, Pak Luhut, Pak Erik. Untungnya enggak sampai kurus badannya. Kita bingung mencari yang namanya masker saja, kemana kita cari. Kalau jumlah 1-2 mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah ratusan juta, kemana kita cari? APD. Awal-awal kita bingung di mana cari APD. Semua rumah sakit membutuhkan APD, di mana? Ketemu. Bingung pada saat puncak delta, kita bingung mencari oksigen. Semua negara pegang, enggak mau ngelepas yang namanya oksigen. Ventilator, barang-barang yang dulu enggak pernah kita ngerti, menjadi ngerti, oh ventilator itu. Dan yang paling sulit adalah vaksin. Semua negara ingin mendapatkan vaksin yang pertama. Kalau vaksin hanya 1 juta, 2 juta mudah. Tapi negara kita ini negara besar, 280 juta orang yang tersebar di 17.000 pulau, bukan hal yang mudah. Dan sampai hari ini kita telah mensuntikkan 450 juta 51.000 vaksin kepada masyarakat. Jumlah yang termasuk 5 besar dunia kita ini. Bayangkan Bapak Ibu, kita harus menyuntik masyarakat kita di atas gunung, harus nyebrang sungai untuk menyuntikkan masyarakat-masyarakat di pulau-pulau terluar. Tapi menyuntik 450 juta itu bukan barang yang mudah. Oleh sebab itu, kembali lagi kita memang harus bersyukur. Pandeminya bisa kita kendalikan tanpa lockdown. Itu dulu kalau kita survei satu ruangan ini saat awal-awal pandemi, pasti 90% minta lockdown semuanya. Utamanya yang menengah atas, itu mintanya pasti lockdown. Menteri juga sama, 80% lockdown Pak, Presiden lockdown Pak. Tapi kita ini kan ngitung yang juga yang masyarakat kita, yang lain. Begitu kita lockdown, hitungan saya saat itu, enggak ada 3 minggu, kita pasti sudah rusuh. Karena tabungan mereka, stok mereka, bahan makanan mereka enggak akan bisa lebih dari itu.
Sehingga meskipun saat itu kita gagap gugup, tetapi saya masih tenang, jernih dan bisa memutuskan dan alhamdulillah tidak keliru.